Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Nafia. Kali ini saya akan membahas terkait algoritma genetika. Algoritma genetika ini dimana tahapannya ada populasi awal, evaluasi fitness, seleksi individu, mutasi and crossover, kemudian populasi baru. Tahapannya ada di sini. Ini saya ambil dari buku yang ditulis oleh Bapak Sutoyo. Jadi kalau mau ngecek bukunya seperti apa, bentar saya cekkan. Kecerdasan buatan Bapak Sutoyo. Bukunya berwarna seperti ini. Maaf agak lama, tadi nggak saya siapkan. Nah, ini bukunya berwarna seperti ini. Terus di situ ada bab yang ke terakhir, bab 7. Sama bab 7. Bentar saya cek yang di saya. Ya, bab 7 tentang algoritma genetika dasar. Langsung saya mulai. Saya misal ini tidak sama seperti yang dicontohkan di buku, cuma saya mengadopsi bagaimana tahapannya. Ini terkait apa? Saya misalkan mempunyai persamaan hasil dari regresi linier. Jadi misalkan saya punya data, ini ya, kelihatan ya, saya punya data terkait harga minyak, kemudian ada tahun, damon yang akan diprediksi adalah harga. Nah, nanti kan melakukan training, kemudian akan mendapatkan modelnya berupa apa? Persamaan seperti ini persamaannya ya, ini. Terus ini saya pindah ke file Excel seperti ini filenya. Oke, selanjutnya ini kan datanya. Ini datanya tidak lengkap, saya copy semua, hanya tahun 2006 sama 2007 ini ya. Nah, tahapannya seperti ini. Populasi awal yang pertama ini ya, populasi awal. Tadi sempat sudah saya oret-oret sebentar untuk ngasih apa contoh sebentar. Nah, di mana X1 yaitu year, X2 adalah month. Nah, jadi ada dua variabel ya, variabel X1 dan variabel X2. Nah, populasi awal ini secara random, jadi boleh acak ya, boleh acak random. Nah, di mana X1 itu rentangnya, ini ada rentang. X1 kan rentangnya dari data saya loh ya, dari data saya itu mulai tahun 2006 sampai 2018. Nah, terus X2 itu bulan ya. Bulannya itu antara 1 sampai 12. Nah, selanjutnya saya random ini individu 1, ada individu 2, ada individu 3, ada individu 4, ada individu 5. Jadi saya membuat sebanyak 5 individu. Setiap individu saya random X1 dan X2-nya seperti ini. Nah, setelah kita random, maka tahap berikutnya adalah encoding. Ini ya, saya tulis encoding. Encoding kalau datanya desimal, ini kan data desimal ya, antara 0 sampai 9 kan data desimal. Maka harus dirubah dengan rumus seperti ini. Jadi rumusnya adalah RB itu batas bawah, rentang bawah, RA itu rentang atas. Rumus ini saya tulis dari sumber buku yang sempat tadi saya sebutkan, yaitu miliknya Bapak Sutoyo ya. Maka langkahnya bagaimana? Kita mulai. Maaf, sini saya geser ke bawah. Ini rumus tadi sempat saya tulis dulu biar tidak buka ibuku bolak-balik. Oke. Nah, maka untuk mendapatkan X-nya ini kita harus merubah ya. Jadi X1 saya tulis di sini, ini hasil encoding. Jadi ini individunya, jadi ada individu 1, 2, 3, 4, 5. Saya tulis ya. Terus
ada X1 terus X2. Rumus ini sampai N itu sesuai jumlah digitnya. Jadi kalau contoh desimal ini tahun kan 4 digit ya, berarti nanti rumusnya sampai 4 digit. Contoh misal ya, yang X1 contoh, maka rumusnya adalah sama dengan batas bawahnya 2006 kayak gini, ditambah batas atas adalah 2018 dikurangi 2006 kayak gini. Terus G1 berarti itu angkanya, misal yang individu 1 berarti 2 dikalikan, kalau di sini kali kan bintang ya di Excel, bintang 10 pangkat min 1. Nah, misal ini dikasih kurung enggak apa-apa kalau di Excel, kalau apa mau mengurutkan mana yang dikerjakan dulu. Terus maaf ini saya kasih kurung lagi, ini artinya kali ya. Terus ini dijumlah plus kurung buka, angka berikutnya kan 0 dikalikan 10 pangkat, urutannya berarti mundur ke bawah, berarti min 2. Oh maaf, mundur ke atas, min tapi dia apa ya istilahnya itu, intinya itu naik tapi min gitu loh ya. Terus kurungnya saya nanti cross check lagi aja, yang jelas ini dijumlah sesuai rumus itu. G3 berikutnya juga 0, maaf saya kasih kurung, 0 dikalikan 10 pangkat min 3. Kurungnya kebanyakan kayaknya ya, kurungnya cukup 1. Oke, ya benar ya. Mohon maaf sebentar ya, terganggu sebentar. Saya cek kurungnya 1, 2. Nah, kebanyakan kurung. Mohon maaf saya kok kebanyakan kurung. 1. Ya benar ya ini. Maka kalau kurung ini untuk mengetahui mana yang dikerjakan terlebih dahulu gitu aja. Nanti kalau keliru kita cross check lagi. Terus ditambah 6 dikalikan 10 pangkat min 4. Pangkatnya 4 ya. Semoga cocok kurungnya. Oke, ini kita copy aja, kita coba untuk individu berikutnya. Caranya copy, nggak usah kasih petiknya. Loh, nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Sebentar, kurungnya 1. Benar. Oh, kurungnya masih kurang banyak ya. Nah, ini hasilnya. Ini untuk X1 ya, ini untuk X1. Yang X2 karena digit bulan itu kan antara 1 sampai 12 ya, berarti kan maksimal 2. Maka rumusnya juga sampai 2 nanti. Misal X2 ini contoh, petik sama dengan batas bawahnya adalah 1 ditambah kurung buka, batas atasnya 12 dikurangi 1, kemudian dikalikan data
berikutnya untuk yang individu 1 kan 3, berarti itu sama aja dengan 0,3 ya, 0,3. 0 dikalikan 10 pangkat min 1 ditambah baru berikutnya 3 dikalikan 10 pangkat min 2. Oke, kita copy datanya jadi kayak gini rumusnya sesuai individunya masing-masing. Nah, gurunya kurang, kita cek. Oke, nah ini hasilnya. Nanti yang X2 semuanya dirubah sesuai ini batas atas batas bawahnya. Jadi data ini nanti akan berubah ya. Jadi inputannya kan kita random tadi data ini. Terus kalau kita encoding hasilnya akan berubah. Jadi ini langkah pertamanya, kita inisialisasi populasi awal, kemudian inisialisasi populasi awal itu secara random sesuai, misal kalau data kita misalkan antara 2006 sampai 2018 ya kita random aja. Terus di encoding dengan rumus ini. Kenapa kok rumus ini? Karena datanya adalah desimal ya. Desimal kan antara 0 sampai 9 lah, rumusnya seperti ini. Terus di encoding ya ini satu persatu kita copy, misal hanya merubah data. Ini 2006 sama kan 2006. Terus yang ini 2007 ini 1, 2, 3 itu individunya. Ini 2007 berarti 200 ini 7. Terus lagi ini 2007, berikutnya 2006. Oke, kok komanya sama semua ya, mungkin ini 2 digit ya, mungkin kalau digitnya diperbanyak mungkin komanya banyak. Terus ini juga sama, kita copy aja 4, berarti ini 0, 4. Terus 10 berarti ini 1, ini 0. Terus 12 berarti ini 1, ini 2. 11 berarti ini 1, ini 1. Ini data yang random tadi, X2 nya. Oke, sudah. Hasil dari sini, tahap berikutnya ini evaluasi fitness. Evaluasi fitness menggunakan rumus ini. Saya copy, saya cut aja, saya taruh sini. Nah, evaluasi fitness menggunakan rumus ini. Berarti fitness masing-masing individu 1, ya saya tulis individu 1 sampai 5. Kita cari nilai fitnessnya. Dimana C, misalkan kita buat konstanta nilainya 1 dan alpha. Ini apa sih namanya? Saya kok nggak ingat apa ya namanya. Error ya, nilai error. Misal nilai errornya juga kita buat 0, nilai errornya misalkan 0,1 misalkan. Boleh, berarti rumusnya misal yang individu 1 loh ya, contoh misalkan ikuti rumus ini, nah yang atas sendiri ini saya copy aja biar nggak terlalu di atas, kan kita geser ke bawah. Nah ini, nah udah ya, jadi Y itu sama dengan Fx. Dah, terus misal contoh individu 1 dengan nilai X1 nya ini, X2 nya ini, berarti nilainya adalah fitnessnya sama dengan, dimana C1 berarti 1 dibagi F nya ya ini nilai dari ini min 15895.925 dikalikan ditambah, misal ini kalau mau dikasih kurung nanti terakhir aja. Nah ini kurung 77.20 2048 ya benar, 48 dikalikan X1 nya ini misal
Nah, saya kunci ya, atau saya tulis saja, nanti dikasih petik 2008.41, terus ditambah X2 nya 1.3, maaf, plus ya, ditambah 5.378 dikalikan 1333. Nah, ini nilai errornya tadi saya buat 0.1. Nah, ini Pak, tadi yang saya maksud kurungnya ada, terus dikasih petik aja. Ini contoh kalau individu 1. Kita copy, kita taruh di sini nilai fitnessnya. Nah, ini nilai fitnessnya sekian. Terus kita sesuaikan. Nah, kita geser ya. Ini aja. Ini rumus. Nah, ini di sini. Oke. Terus yang ini di sini. Nah, ini maksud saya yang digeser, bisa digeser. Sama semua ya nilainya. G27, F27. Mungkin koma ya, pengaruh komanya. Saya buat komanya. Nah, ini saya buat number. Komanya 3 ya. Terus ini komanya. Nah, beda kan komanya, biar kelihatan kok sama. Nah, terus hasil dari fitness ini, langkah selanjutnya adalah diseleksi. Sebenarnya saya kalau melakukan seleksi ya sama aja kayak meranking ini, di ranking ya. Nah, ini di ranking. Jadi evaluasi itu seleksi maksudnya ya. Dengan rumus ini namanya LFR, kepanjangannya sebentar, linear, maaf, saya sambil ngambil dari bukunya, namanya adalah linear fitness ranking. Jadi LFR itu saya tulis ya, linear fitness ranking, dimana F itu nilai ini fitness maksimum, terus F min itu nilai fitness terendah, R itu rankingnya dikurangi 1 dibagi N min 1. Kita mulai dari LFR individu 1. LFR individu 1, individu ya 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau di ranking kan kelihatan ya, ini ranking 1, 2, 3, 4, 5 ya, itu kalau hasil dari perankingannya. Terus kita cari aja, tetap kita cari sama dengan F max nya, max dari ini thread. Nah, kita kunci biar nggak berubah-ubah. Nah, ini caranya kunci, kemudian dikurangi max lagi, saya kunci, dikurangi min dari ini, saya kunci lagi, terus dikalikan ranking dia, ranking keberapa, ke 1 dikurangi 1, maaf, kurung tutup, dibagi N nya 5 ya, data yang saya pakai individunya ini 5 dikurangi 1. Oke, ini hasilnya ya. Terus ini saya copy. Nah, yang beda urutannya, dia urutan ke 2. Nah, ini nilainya. Terus lagi saya copy, dia urutan ke 3.
Ini tadi contoh dengan rankingnya hampir mirip ya, yang beda nanti 4 dan 5. Terus saya copy lagi, ini urutan kelima ya, urutan kelima untuk individu keempat. Nah berikutnya yang ini urutan keempat. Oke, sudah, ini hasilnya. Terus diseleksi, sebenarnya nyeleksinya udah kelihatan, berarti untuk nilai random dengan X1 2006, X23 ataupun individu kedua 2006, X24 itu nilai yang fitnessnya terbaik atau linear fitness rankingnya itu yang ini ya, 0.00855. data ke-1, berarti individu ini dibandingkan dengan yang di sini, dibandingkan ini, maka ini yang terbagus randomnya gitu. Itu namanya algoritma genetika jika dikaitkan dengan regresi linear. Tadi datanya atau modelnya saya dapat dari regresi linear ya, sempat sudah saya sebutkan sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah mohon dikoreksi. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.